Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai communication etik dengan industri 5.0 di bidang kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 21 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, Rosita Dwi Yulianti dengan NIM akhir 368. Dan saya Amanda Rahma Wijayanti dengan 3 NIM akhir 387. Jurnal pertama yang kami review yaitu Communication and Important Link Between Healthcare Providers. Jurnal yang kedua yaitu Methods and Effectiveness of Communication Between Hospital Allied Health and Primary Care Practitioner. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Latar belakang jurnal pertama yaitu membahas pentingnya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan di rumah sakit dan layanan primer, terutama selama transisi perawatan pasien. Komunikasi yang buruk dapat mempengaruhi kelancaran proses pemulangan pasien dan kualitas perawatan. Latar belakang jurnal kedua yaitu menyoroti pentingnya komunikasi dalam tim kesehatan di laboratorium medis. Miskomunikasi sering terjadi karena keterbatasan waktu untuk berdiskusi antar anggota tim dan kurangnya pelatihan komunikasi yang efektif. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan akurasi hasil laboratorium serta pelayanan kepada pasien. Selanjutnya yaitu pendapat ahli. Dari Sehan et al. Pada tahun 2021, yaitu komunikasi yang efektif memerlukan rencana multidisipliner, keterlibatan pasien, dan teknologi informasi yang mendukung. Yang kedua dari Ephraim et al. Pada tahun 2022, pelatihan komunikasi dan manajemen konflik dapat meningkatkan kerja tim dan kolaborasi. Yang ketiga dari WHO pada tahun 2018, layanan kesehatan berbasis manusia mendorong pendekatan yang berfokus pada pasien, keluarga, dan komunitas. Selanjutnya, tujuan dari penelitian dalam kedua jurnal adalah untuk mengeksplorasi metode dan efektivitas komunikasi antara tenaga kesehatan rumah sakit dan praktisi perawatan primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi yang efektif dalam konteks transisi perawatan. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari penelitian ini mencakup peningkatan koordinasi layanan kesehatan, pengurangan risiko kesalahan medis, serta peningkatan kepuasan pasien melalui komunikasi yang lebih baik antara penyedia layanan kesehatan. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan praktek terbaik dalam komunikasi kesehatan. Selanjutnya masuk ke studi kasus pada jurnal pertama, yaitu deskripsi masalah. Yang pertama yaitu sulitnya komunikasi antar tenaga kesehatan saat pasien dipindahkan dari rumah sakit ke layanan primer. Yang kedua yaitu kurangnya sistem komunikasi yang terintegrasi menyebabkan miskomunikasi dan data yang tidak lengkap. Yang kedua yaitu solusi yang diterapkan, yaitu penggunaan rencana perawatan multidisipliner untuk transisi pasien. Kemudian melanjutkan solusi yang diterapkan dalam studi kasus jurnal pertama, yaitu melibatkan pasien dan keluarganya dalam diskusi rencana perawatan, lalu pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung berbagai data kesehatan. Kemudian hasil dari studi kasus jurnal pertama, yaitu teridentifikasi bahwa teknologi informasi membantu, tetapi interoperabilitas antar sistem masih menjadi tantangan besar. Yang kedua, disarankan pengembangan standar global untuk sistem komunikasi kesehatan. Kemudian, studi kasus jurnal yang kedua, deskripsi masalahnya berisi kurangnya keterampilan komunikasi di antara staf laboratorium menyebabkan miskomunikasi dan kesalahan prosedur. Kemudian yang kedua, tidak ada waktu khusus
untuk diskusi tim atau briefing rutin. Kemudian solusi yang diterapkan dalam studi kasus jurnal yang kedua, yang pertama, pelatihan komunikasi untuk seluruh staf laboratorium. Yang kedua, sesi diskusi dan briefing singkat untuk meningkatkan kolaborasi. Kemudian untuk yang ketiga, penggunaan alat komunikasi terstruktur yang mendukung koordinasi kerja. Kemudian, hasil dari studi kasus jurnal yang kedua, yang pertama, kepatuhan terhadap praktik komunikasi meningkat hingga 77%. Kemudian yang kedua, masih ada tantangan pada waktu pelaksanaan briefing karena jadwal kerja yang sibuk. Kemudian kesimpulan dari jurnal yang kami review adalah komunikasi yang baik sangat penting untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Penggunaan teknologi informasi dan pelatihan komunikasi bisa membantu tim kesehatan bekerja sama lebih baik. Hal ini bisa mengurangi kesalahan komunikasi dan membuat informasi lebih mudah disampaikan. Industri 5.0 juga membantu layanan kesehatan menjadi lebih personal dengan menggabungkan teknologi dan peran manusia. Hal ini memungkinkan layanan kesehatan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pasien sekaligus efisien. Kemudian yang terakhir yaitu future research. Penelitian ini selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pengembangan model komunikasi baru dan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kolaborasi antar penyedia layanan kesehatan. Penelitian ini juga perlu fokus pada evaluasi efektivitas intervensi baru dalam praktik klinis nyata. Kemudian di sini ada beberapa referensi yang kami ambil untuk mereview jurnal tersebut. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.